perkenalkan nama saya Rain Fadila, Prodi PGSD kelas A13 semester 2. Baik semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Langsung saja ya. Manusia tumbuh dan berkembang. Apakah perbedaan antara tumbuh dan berkembang? Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel pada tubuh. Pada saat kita mengalami pertumbuhan, maka sel di dalam tubuh semakin bertambah banyak. Jaringan dan organ tubuh juga semakin besar atau meningkat. Pertumbuhan manusia berupa perubahan fisik yang dapat kita ukur melalui angka. Selain itu, dapat diukur seperti tinggi badan, besar badan, dan berat badan. Pertumbuhan juga tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh lain adalah bahwa panjang bayi menjadi hampir 2 kali pada usia 4 tahun. Anak laki-laki dan perempuan pada usia 10 tahun hampir sama tingginya. Pada usia antara 10 dan 12 tahun anak perempuan tumbuh dengan pesat, sedangkan anak laki-laki terjadi pada umur 12 dan 14. Kemudian pada tinggi badan berlangsung pada sekitar umur 15 atau 16 tahun pada anak perempuan, dan pada anak laki-laki sekitar umur 17 atau 18 tahun. Pertumbuhan sendiri akan berhenti di saat kita sudah menginjak dewasa, namun pikiran dan emosi akan tetap berkembang. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, antara lain nutrisi, olahraga, penyakit, dan kesehatan individu. Kemudian adalah perkembangan. Proses di mana pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan disebut dengan perkembangan. Dimulai dari kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur dengan angka seperti pertumbuhan yang dapat diukur dengan angka. Baik, kemudian adalah contoh perkembangan yang terjadi pada manusia, yaitu saat bayi baru lahir, dia belum bisa merangkak. Setelah dia merangkak, dia akan belajar berjalan dengan dibantu kedua orang tuanya terlebih dahulu. Selanjutnya, perkembangan yang lain adanya kematangan fisik, perubahan keahlian atau bicara, serta emosi dan pikiran yang semakin matang. Kemudian, apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu? Baik, pertumbuhan dapat diukur atau bersifat kuantitatif, dapat berhenti pada usia tertentu, akan berhenti di batas tertentu, dan adanya perubahan fisik. Kemudian adalah perkembangan. Perkembangan tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif, berlangsung selama hidup, tidak terbatas, memiliki sifat fungsional, adanya perubahan kemampuan dan karakter. Baik, setelah kita mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, berarti kita langsung masuk ke proses yang terjadi pada masing-masing tahapan yang terjadi pada manusia. Disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah masa balita. Masa balita adalah masa anak di bawah usia 5 tahun. Pada masa ini, anak tumbuh dan berkembang sangat pesat. Saat baru lahir, kalian belum bisa melakukan apa-apa. Waktu usia sebulan, indera penglihatan dan pendengaran mulai berfungsi. Kalian sudah bisa melihat sinar dan mendengar suara. Pada usia 5-6 bulan, kalian mulai tengkurap dengan kepala tegak. Kalian mulai merangkak dan berdiri. Saat berusia 9-12 bulan, ketika mencapai usia 18 bulan, kalian mampu berjalan sendiri. Pada usia 2-3 tahun, kalian mulai berbicara dalam kalimat yang sederhana. Memasuki 3 tahun, kalian mulai bisa mengungkapkan pikiran. Mengungkapkan ini dapat berupa gerakan terhadap suatu benda. Masa pengungkapan ini merupakan masa bermain. Yang kedua adalah masa remaja. Masa remaja ini dikenal sebagai masa puber. Masa puber pada perempuan datang lebih cepat dibandingkan pada laki-laki. Masa puber pada perempuan terjadi pada usia 9-13 tahun. Pada laki-laki, masa puber terjadi pada usia 10-14 tahun. Pada masa puber terjadi perubahan fisik yang sangat kelihatan. Hormon-hormon seksual mulai berfungsi. Antara laki-laki dan perempuan mulai terjadi keterkaitan. Perubahan fisik pada perempuan berbeda dengan laki-laki. Perubahan fisik pada perempuan ditandai dengan pinggul dan payudara membesar,
tumbuh rambut pada bagian-bagian tubuh tertentu, meningkatnya emosi, dan terjadinya menstruasi. Adapun perubahan fisik pada laki-laki ditandai dengan dada terlihat bidang, suara menjadi besar, tumbuhnya rambut pada bagian tubuh tertentu, dan mengalami mimpi basah. Baik, yang berikutnya adalah masa dewasa. Dewasa awal atau disebut juga dewasa muda adalah masa transisi dari remaja ke beranjak dewasa, yaitu periode umur 20 sampai dengan 40 tahun, di mana dengan rentang usia ini individu mengalami masa transisi baik secara fisik, transisi secara intelektual, serta transisi peran sosial. Salah satu tahapan perkembangan yang paling dinamis sepanjang rentan kehidupan manusia adalah dewasa muda, sebab seseorang mengalami banyak perubahan progresif secara fisik, kognitif, maupun psikososio-emosional untuk menuju integrasi kepribadian yang semakin matang dan bijaksana. Masa dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Maka dari itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa yang lain. Menurut Harlock, seorang dikatakan telah memasukkan dewasa awal apabila telah memiliki kekuatan tubuh secara maksimal, siap berproduksi, dan diharapkan telah memiliki kesiapan kognitif, afektif, dan psikomotor, serta dapat diharapkan memainkan perannya bersama dengan individu lainnya dalam masyarakat. Masa dewasa muda juga merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan diharapkan pemainnya memainkan peran baru, keinginan-keinginan baru, mengembangkan sikap-sikap baru dan nilai-nilai baru. Seseorang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungannya sangat hangat, dekat, dan komunikatif atau melibatkan kontak seksual. Peningkatan yang terjadi pada masa dewasa awal akan dimanifestasikan melalui berbagai macam hal seperti sosialisasi yang luas, penelitian karir, semangat hidup yang tinggi, perencanaan yang jauh ke depan, dan sebagainya. Sebagai keputusan yang penting yang berkaitan dengan kesehatan, karir, dan hubungan antar pribadi juga akan dialami pada masa dewasa awal. Aspek-aspek dewasa muda itu yang pertama, kekuatan dan energi, ketekunan, motivasi. Kemudian karakteristik dewasa muda, yang pertama masa dewasa sebagai masa pengaturan, masa dewasa sebagai masa usia reproduktif, kemudian masa dewasa sebagai masa ketegangan emosi, masa dewasa sebagai masa komitmen, masa dewasa sebagai masa keterasingan sosial, dan masa dewasa sebagai masa perubahan nilai. Baik, yang kemudian adalah masa lanjut usia. Masa lanjut usia adalah salah satu masa hidup manusia yang dimulai ketika menginjak usia 60 tahun ke atas. Pada masa ini, manusia mulai mengalami penurunan fungsi organ tubuh. Hal tersebut disebabkan sel manusia mengalami penuaan. Sel menjadi lebih besar dan tua, namun kehilangan kemampuan pembelahan dan perkembangbiakan secara normal. Ciri-ciri masa lanjut usia yang pertama adalah penurunan fungsi organ. Penurunan fungsi organ terjadi karena sel dan jaringan tubuh yang menua. Akibatnya, lansia mengalami perubahan pada bagian sistem organnya. Kemudian terjadi gangguan di sistem pencernaannya. Pada masa lanjut usia, beberapa orang mulai kehilangan gigi yang mengganggu sistem pencernaannya. Kemudian otak dan sistem saraf. Otak menyusut seiring bertambahnya usia pada perubahan di semua tingkat dari molekul hingga morfologi. Penurunan fungsi otak dan sistem saraf meningkatkan risiko terjadinya stroke, gangguan memori, penurunan kognitif, penurunan ketajaman organ, misalkan penurunan kemampuan mengecap, mencium, mendengar, dan juga melihat. Sistem kekebalan, masa lanjut usia juga ditandai dengan penurunan sistem kekebalan tubuh.
Hal tersebut mengakibatkan penurunan respons imun tubuh terhadap penyakit ataupun antigen, peningkatan risiko kelainan autoimun, penurunan kemampuan regenerasi sel, dan juga penurunan pengawasan terhadap pembelahan sel yang tidak normal. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memahami materi hari ini. Sampai jumpa lagi.